Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi belum mengucapkan salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus ambil dulu, orang Kristen ini akan menggunakan Matius 1 sebagai apa? Matius 1 dengan di Lukas ada silsilah Yesus Kristus, atau mau dibuang tuh. Itu dulu. Kalau memang mau diimani itu adalah satu yang benar, ya harus komitmen dan konsisten gitu loh. Bagaimana teman-teman Kristen? Apakah Yesus ini sesuai di Matius? Saya pakai Matius 1 ya. Matius 1 karena saya di Lukas saya tidak pakai Lukas. Bukan tidak pakai, tidak saya screenshot karena poinnya hampir sama, bedanya nanti ada yang 13, ada yang loncat gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita tidak akan mengkritik teks di situ. Nah, yang jadi masalah adalah mengimani nggak ayat tentang silsilah Yesus Kristus itu? Diyakini nggak itu? Silakan. Silakan Bro King, silakan. Ya diyakini dua-duanya. Oke, baik. Ya, oke ya, diyakini. Itu aja yang kita poin. Nah, kalau Anda yakin, berarti Anda juga yakin dengan apa yang terjadi dalam silsilah Yesus Kristus itu. Kan begitu. Kalau di Islam jelas Isa Al-Masih ini tidak punya silsilah. Makanya dikatakan Isa ibnu Maryam. Jadi kepada ibunya. Kalau silsilah ini pasti garis keturunannya kepada bapak, ya kan? Nah, di sini Anda menarik kepada Yusuf, padahal Yusuf itu juga bukan ini, tapi ya oke lah, itu iman Anda ya. Nah, kalau Anda mengimani, konsekuensinya Anda harus ingat. Coba Anda baca di Matius 1 ayat 1 ya. Sebelum ke situ, saya buka ayat ya, buka data dulu ya. Bisa on cam, Bang. Saya on cam ya. Kita on cam dulu ya. Jadi kita konsekuensinya harus diterima, karena ini iman gitu. Iman Anda ini kan begitu. Logika nggak dipakai. Makanya Bang Dewa ini mengajak logika dengan data, tapi Anda tidak mau menerima, malah ini ya. Oke, di sini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sepakat pasti ini. Kita tidak perlu ini lagi ya, berdebat di sini. Nah, di sini dikatakan kita harus paham dulu nih ayat-ayat ini ya. Demikianlah setiap ini apa ya? Oke, sama ya. Demikianlah setiap yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Di sini jelas ya. Kita lihat di sini. Sebentar ya. Nah, ini kita ini silsilahnya, saya sampai punya diagram begini ya, karena saya nggak mau asumsi ya. Nah, menurut di Matius ini, dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini ingat ya. Pohon yang tidak baik akan dibuang ke dalam api. Nah, kita akan lari ke silsilah Yesus ini. Silsilah Yesus ini bagaimana? Di sini kita lihat. Sorry ya. Supaya kita terstruktur gitu loh. Oh, nih begini ya gitu. Bang Dewa ini benar gini ya. Sorry, aduh. Mana ya? Oke, nanti kita sebentar. Sebentar. Tuh. Sorry ya. Karena ini Anda harus betul ini. Oke. Sini. Aneh. Matius 1 kita ambil salah satu aja ya. Dari awal ya. Nanti kita akan tahu ya, nanti sampai ayat 16 dia 16 dikatakan baru dia anak dari Yusuf ya dengan Maria. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Jelas ya di sini ada ya, silsilah Yesus. Jadi kita berbicara silsilah. Anak Daud, anak Abraham.
Nah, kalau kita tahu di sini Anda imani di sini adalah garis keturunan Daud, ya, apa itu silsilah? Kita harus paham dulu. Yang dimaksud di sini, kita tidak boleh menafsir Islam ya. Matius menetapkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang sah. Ingat, sah dengan menurut garis keturunan Yusuf yang berasal dari keluarga Daud. Walaupun Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Jadi jangan dibahas lagi nanti, oh Yesus bukan dari ini, nggak usah. Di sini udah dikasih penjelasan walaupun Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Jadi jangan mengulang-ulang narasi, buang-buang waktu. Tetapi secara resmi, ingat, secara resmi ia tetap dicatat sebagai anak Yusuf dan menurut hukum, lihat ya, menurut hukum adalah anak Daud. Berarti sah di secara hukum. Jadi kita tidak bisa bantah lagi. Ya tidak usah berpolemik lagi, oh Roh Kudus terus tidak usah. Ini kita di sini secara hukum. Kita tidak bisa menggugat hukum di sini ya. Apa silsilah? Silsilah adalah garis keturunan. Garis keturunan, betul, berarti dia punya garis keturunan. Jangan bicara Roh Kudus lagi nih. Kemudian kita lihat di Lukas di sini ada, tapi saya tidak bahas, sama aja poinnya hampir sama. Nah di sini, tapi di sini kalau di Roma 1 ayat 3 pernah dibahas oleh ini adalah dari sperma Daud ya tuh, dari sperma Daud. Ini secara hukum berarti valid sebenarnya dia. Itulah kontradiksinya ke kitab kalian ya. Tetap di sini dikatakan spermatos. Keturunan itu artinya spermatos. Ya, di sini. Tapi dirubah oleh LAI jadi keturunan padahal dari sperma Daud. Nah, itu risiko Anda lah ya, seperti gitu. Nah, ini Anda baca 2 Samuel 11. Anda baca 2 Samuel 11 bahwa Daud itu bapaknya Yusuf, bapaknya Yesus itu berzina dengan Berseba. Dengan Berseba. Berseba ini punya suami namanya Uria. Ketika Uria itu sedang pergi berperang, dijinahi oleh Daud. Kenapa dijinahi? Karena masih bersuami dengan Uria. Nanti di ayat 6 itu di Matius itu dikatakan Salomo memperanakan Daud memperanakan memperanakan Salomo dari Betseba. Nah di sini nanti ya. Nah di sini dosa Daud. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu dan menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal itu telah dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. Nah Anda harus komitmen bahwa Yesus ini adalah pohon yang buruk. Ya, pohon buruk, tentunya Yesus ini adalah buahnya yang buruk. Pohonnya buruk dari Daud, ya, dari Abraham juga Daud. Ini cerita kitab kalian ya, di Islam tidak mengenal ini. Nah, pohon yang buruk ini akan menghasilkan buah yang buruk. Makanya Yesus ini menghasilkan buah yang buruk. Seperti ayat tadi. Karena Yesus ini dilahirkan dari keturunan seorang penjinah yaitu Daud. Silahkan tanggapi. Baik, saya tangkap ya. Kalau Yesus, konteksnya memang secara hukum kemanusiaan, ia disahkan dari keturunan Yusuf. Ya. Itu secara hukum manusia. Tapi kebenaran dia itu adalah, ya kita kembali lagi, memang dia dari Roh Kudus, kan? Bukan dari dalam arti literal bahwa pengertiannya dia benar-benar dari spermanya Yusuf atau anak Daud tadi. Tapi secara hukum dia dibenarkan dalam artian tidak literal juga, dalam artian tidak seperti sebenarnya bahwa dia itu benar-benar dari spermanya Yusuf. Cuman dalam hukum-hukum tradisi Yahudi, ya untuk disahkan Yesus ini, ya secara hukum dia sah sebagai anak Yusuf, sebagai anak Maria. Itu Bang. Cuman kalau ngambil silsilah dalam pengertian yang Abang maksud tadi, ya kebenaran Yesus itu bukan diperanakan secara pengertian manusia kita secara biologis, yang benar-benar spermanya Yusuf, bukan. Tapi dia dibenarkan, disahkan aja secara hukum, Bang. Hukum yang dibuat oleh manusia itu dia dibenarkan secara keturunan Yusuf dan Maria.
gitu Bang. Cuman dia dari mananya itu dia adalah inkarnasi dari firman. Kemanusiaannya itu dari inkarnasinya firman, bukan dari sperma Yusuf yang adalah manusia. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau Abang ngambil secara keturunan biologis dari Daud tadi, dikatakan Abang bahwa Yesus adalah pohon yang buruk atau buah dari pohon yang buruk, tapi kan secara keturunan biologis kan enggak. Cuman kalau secara dibenarkan secara mata hukum ya dibenarkan. Kayak misalnya di Al-Quran kan seperti Isa kan diberi saja anaknya, ya kan? Kan nggak ada dalil secara eksplisit bahwa anak ini dilahirkan oleh Maria. Nggak ada, kan diberikan saja di situ. Tapi secara perhitungan hukumnya dibenarkan saja sebagai anak Maria. Padahal itu anak yang diberikan dari kalimat Allah. Ya, dari pengertian ini nggak bisa kita ambil secara keberadaan sebenarnya, Pak. Gitu aja sih tanggapan saya. Silakan lagi. Oke, makasih. Jadi saya bilang apa? Saya kan sudah mengkisi-kisi tadi. Jangan berbicara roh lah apa lagi. Ini kita bicara data. Ini kita mau luruskan. Ini si Yesus ini bersilsilah tidak. Tapi Anda tadi membantah bahwa Yesus memang tidak dari Daud, tidak ini. Nah ini yang kita harus luruskan. Yang benar kitab kalian ini apa? Kalau Anda mau konsisten dengan dipakai dari situ, berarti Yesus betul keturunan seorang penjina. Dia pohonnya buruk dari Daud. Dari Abraham juga buruk. Abraham mengawini adiknya, incest. Kemudian Daud berzina. Nanti lagi Yesus ini dari dua keturunan penjina loh. Ngeri nggak itu? Makanya saya ingin konsisten kepada Anda. Ini Matius ini bukan firman Tuhan. Ini Matius 1 ini bukan firman Tuhan. Ini hanya catatan si penulis. Seharusnya Anda kalau mau jujur seperti Islam. Islam tidak membuat silsilah kepada Isa Al-Masih. Bahwa dia tidak bersilsilah, dia memang lahir dari Allah dengan apa kun fayakunnya ya, dengan kuasa Allah. Udah selesai, tidak diurut-urut lagi, selesai. Nah kalau Anda dua pemikiran, oh ini secara hukum begini, berarti secara hukum nih, makanya saya bilang bicara secara hukum berarti sah Yesus ini keturunan penjina. Ya, Yesus ini keturunan penjina. Nah, kalau Anda bicara lagi, oh Yesus bukan sperma. Nah, Anda tadi saya sudah sampaikan. Padahal sebenarnya Anda tinggal kalau tidak paham tinggal diminta diulang aja. Di sini di Roma 1 ayat 3, di sini Roma 1 ayat 3 pernah dibahas ini tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Oh, Anda bilang, oh itu maksudnya secara hukum. Nah, kita cek keturunan ini apa yang dimaksud. Kan gitu, kalau kita cerdas. Apa nih keturunan? Dalam original tag-nya di sini, kita cek ke bawah ya. Nih, kita cek ke bawah. Ini original tag-nya ya. Keturunan ini apa nih? Sperma loh. Jadi kitab kalian ini membingungkan. Anda sebenarnya saya kasih mengajari Anda mau pegang yang mana? Mau pegang bahwa Yesus ini dilahirkan dengan kuasa Tuhan, kuasa Bapa yang melalui Jibril disampaikan kepada Bunda Maria, atau mengikuti pernyataan pernyataan Matius atau Lukas, dia bersilsilah. Itu kan pernyataan-pernyataan mereka yang dibuat karang seperti itu. Bukan firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan berarti betul. Yang seharus kalian imani adalah ketika Jibril mendapat firman dari Bapaknya untuk disampaikan kepada Maria bahwa kau akan melahirkan dari Roh Kudus. Selesai sebenarnya. Tapi Anda kan berputar. Sebenarnya kalau menurut saya ya teman ya. Oke, saya tanggapi ya Bang ya. Saya nggak membantah kalau Yesus itu dari sperma. Memang nggak saya bantah karena memang dia murni dari Maria. Izin sebentar, Maria mengandung kan. Pak King, izin sebentar, mohon maaf saya potong. Kang Erwin, Kang, wih. Oke, Kang Erwin, nggak monitor ya. Izin Kang Erwin ya, di bawah dulu bentar ya. Lanjut. Ya, kalau sudah tidak membantah, berarti betul bahwa Yesus ini bukan dari Roh Kudus, tapi dari sperma. Nah ini Anda bingung lagi. Anda seharusnya sabar dulu, Abang tidak paham sebenarnya Abang nih. Perempuan itu tidak menghasilkan sperma. Anda bilang oh sperma dari ibunya. Salah Abang nih, bagaimana belajarnya di mana? Perempuan itu menghasilkan sel telur, bukan sperma. Sperma ini dari laki-laki.
Ya, Ini saya gimana tahu sih Anda ini mau membantah tapi memang Anda tidak paham? Oke, kita lanjut aja dulu, Bang. konsekuensinya kan begitu. Sebentar, konsekuensi kan yang memang begitu. Sperma itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Kenapa Tapi tadi Anda dari ibunya? Tapi yang abang luput dari sini adalah Maryam itu dari sperma siapa? Nah itu yang Lah, diambil. ini bicara Yesus. Bukan Maryam yang dibahas, ini sperma Yesus ini. Yang bicara bukan bunda ibunya. Tentang anaknya itu nih. Ini baca dia bukan tentang ibunya. Tentang anaknya. Maka Udah saya paham, udah paham kenapa diganti ibu? Tentang ibunya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Apa ini maksudnya? Ya, karena yang abang tagi di sini kan sperma, ya kan, benar? Lah iya, makanya nih keturunan Daud, anaknya dari Makanya- keturunan Daud. Anda nih nggak paham, sabar dulu. Anda ini memotong tapi tidak paham kalimatnya. Lihat diksinya, kalimat narasinya. Tentang anaknya, bukan ibunya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Paham nggak? Yang dari Daud itu bukan ibunya, tetapi dari Yusuf. Baca Matius 1 itu. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Terus sampai di ayat 6 nanti Daud berzina dengan kawin dengan Betseba, melahirkan Salomo. Terus sampai ayat 16. Di sana dikatakan inilah Yusuf menikah dengan bahasa halusnya nikahlah dengan Maria dan melahirkan Yesus Kristus. Yusuf yang diambil bukan ibunya. Nah, Anda ini ngarang-ngarang itu loh. Makanya Anda ini harus belajar. Oke, kita lanjut ya. Yesus ini di sini, Yesus ini keturunan yang tidak baik. Kalau Anda masih menggunakan narasi tadi ya. Tidak baiknya apa? Daud itu adalah pohon yang tidak baik. Anda berpegang bahwa Yesus memang turun Daud, betul. Berarti kalau Anda begitu berarti betul. Yesus ini keturunan penjina. Ya, maaf nih. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Yesus ini karena sesuai datanya begitu. Anda mempertahankan Matius 1 dengan Lukas tadi. Dia ada dari Daud. Nah, berarti Anda harus terima konsekuensinya dari awal. Saya harus tegaskan. Di sini kenapa dikatakan Yesus ini keturunan penjina dan pembunuh? Karena apa di sini katakan dosa. Nih ada dosa perjinahan, pembunuhan dengan sengaja dan usaha Daud untuk menutupi hal itu sangat jahat dari pandangan Tuhan. Di sini siapa yang berzina? Daud dengan Betseba. Dia melakukan pembunuhan kepada siapa? Kepada suaminya dibunuh. Sedangkan Daud ini adalah keturunan ke atas kepada Yesus. Jadi jelas bahwa Yesus ini adalah keturunan penjina, keturunan pembunuh. Ini tidak bisa dibantah. Ini data. Kecuali Anda mengikuti seperti Isa Al-Masih itu tidak bersilsilah. Tetapi kalau saya tanya dari awal bahwa Yesus ini bersilsilah ke Daud, oke, berarti konsekuensinya Anda harus terima bahwa Yesus memang dilahirkan dari keturunan penjina, pembunuh, dan inses. Itu dari saya, data sementara. Silakan. Luar biasa datangnya. Bentar King ya, bentar King. Bunda Mila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Apa kabar Allah. semua? Abuya sehat? Sehat, Bunda. Tambah strong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bro Noel, selamat malam Bro Noel. Ya, Bro Noel. Bang. Tadi Oke, di mute siap, tadi, bro. di mute tadi. Iwan Pila sambil di tap-tap ya, dan jangan lupa di follow-follow akun narasumber di atas, saudaraku. Ya, tap-tapnya biar kuat komalnya. Ayo saudaraku bantu di follow ya, yang belum follow-follow narasumber muslim, Bang Dewa, akun baru, Bunda Mila, Pak Anggur Asam, semuanya ya, bantu follow saudaraku. Terima kasih semuanya. Silahkan King, ditanggapi dulu nanti. Tapi jangan kepanjangan ya, nanti Bro Noel mau ikut menanggapi. Silahkan King, tanggapi dulu King. Buka mute-nya King. Oke, baik ya, saya tanggapi ya. Kalau tentang sperma itu saya tidak bantah. Di surat Roma itu kan dikasih keterangan. Anak ini, dia dari sperma Salome apa Maria. Nah kan begitu. Dari Maria berarti dari spermanya Daud. Kan bukan Salome. Dikasih keterangan di situ. Anak ini dari keturunan sperma Salome apa Maria. Kan bisa begitu kalau menggunakan dalil logika. Jadi abang, saya tidak akan membantah jika kemanusiaan Yesus itu benar punya silsilah. Karena kami meyakini bang,
Ya, karena kami meyakini Yesus itu eksis. Ya, sesuatu yang eksis itu Izin dilahirkan. izin bro, gua potong. Ingat, kita lagi tidak mendiskusikan iman. Sekali lagi, kita tidak lagi mendiskusikan iman, tapi kita mendiskusikan dasar keimanan, yaitu berdasarkan kitab suci yang tertulis. Jadi Anda jangan ke iman dulu ya, simpan imanmu baik-baik bro King. Lanjut King. Oke, baik. Ya, karena dasar keimanan itu ya itu kami harus yakin bahwa Yesus itu memang harus murni secara kemanusiaannya itu dari spermanya Daud. Sebab nggak masuk akal nanti kalau sesuatu yang tidak dilahirkan itu eksis. Seperti kalau kita komparasikan sama Isa, karena di sini kan menekankan untuk membeda, yang nggak masalah. Isa berarti artinya sesuatu yang tidak eksis. Karena dalam pemahaman logika sekuler bang, secara umum, sesuatu yang eksis itu harus dilahirkan. Ya, kalau kamu mengatakan Isa itu tidak dilahirkan atau enggak punya silsilah, ya itu wajar, maka tidak eksis dia. Makanya dikatakan dia tidak pernah mati. Bagaimana bisa dia mati? Oke, siap. Udah mulai ngawur. Bro King, baca lagi biblosnya ya. Mohon maaf. Kami di sini saya udah tegaskan, kita tidak lagi mendiskusikan iman. Anda lari lagi ke iman, ke dogma doktrin iman. Apa yang mau didiskusikan, bro? Coba kita ya yang mengedukasi ini 1,5K penonton, bro. Jangan sampai orang menonton ini menghambur-hamburkan kuota. Nah, cuma-cuma, nggak ada edukasi. Coba Bro Noel, silahkan ditanggapi, bro. Mendingan Anda bilang saya tidak tahu. Nah, nanti dikasih tahu. Itu lebih bagus daripada narasi liar kemana-mana. Silakan Bro Noel. Yang ditanggapin yang mana nih Bang dulu? Ulangin Bang. Oh Bro Noel tadi tidak menyimak ya? Kurang menyimak Bang, kurang. Oke, siap Bro Noel. Pak Anggur Asam gimana ini tanpa perpuluhan? Jadi gini Bang Noel. Dari awal saya kan sudah kita diskusi sebelumnya dengan Bang Dewa tentang silsilah Yesus Kristus gitu kan. Berarti silsilah nih. Silsilah Yesus, kita fokus ke silsilah Yesus. Nah, saya kan selanjutnya saya bertanya, apakah Anda kan di situ memang ada perdebatan dengan Bang Dewa tadi menarik gitu ya, tentang silsilah ini, sampai ada yang sebenarnya dia bukan keturunan Daud kalau menurut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada teman Kristen tadi ya, kita bisa tangkap bahwa itu bukan keturunan Daud gitu kan. Nah, tetapi Kristen kekeh bahwa dengan adanya Matius 1 dengan di Lukas itu bahwa Yesus itu memang keturunan Daud. Ya, Oke, oke, baik. Oke, Abang setuju bahwa Yesus keturunan Daud, betul? Ya, setuju sekali. Oke, makanya tahan Bang ya. Kalau Abang setuju, kita pun tidak akan mengganggu iman Anda. Ini kita berbicara akademis saja ya, bicara data. Iya, benar. Kalau Abang berbicara tentang bahwa Yesus memang keturunan Daud, berarti Anda konsekuensi yang harus Anda terima. Konsekuensinya seperti yang saya jelaskan, bahwa Yesus ini adalah buah yang buruk. Karena apa? Karena Yesus ini dari keturunan pohon yang buruk. Karena apa? Di sini di Matius 7 ayat 17 dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kan begitu? Yesus ini berasal dari pohon yang buruk karena keturunannya ke atasnya buruk, yaitu Daud, Abraham. Dalam kitab Anda ya, ini kitab Islam tidak mengenal seperti itu ya. Ini kitab Anda. Daud itu berzina dengan Berseba, ya kan? Iya, Bang. Melahirkan Salomo, kan begitu. Nah, kemudian Abraham itu mengawini adiknya, incest. Abraham. Ya? Abraham mengawini adiknya, incest. Jadi Ishak dan lain-lain itu anak yang tidak betul. Ya kan, karena kalau bicara incest kalau zaman Adam is okay. Ini bicara tentang udah ribuan kali bergenerasi ke Abraham. Abraham ini mengawini adiknya. Tidak mungkin incest, sedangkan bapaknya Abraham aja dia poligami 3 istrinya. Tera. Oh, kok anaknya bisa incest? Jadi tidak dibenarkan secara apapun di situ karena bapaknya Abraham dia poligami, bukan poligami 3 orang ya. Poligami 3 orang. Ya, Tera di sana dengan dengan Sarah, dengan Hagar, kan 3 orang. Nah, Abraham
mengawini adiknya, incest. Daud berzina. Nah, berarti sesuai Matius 7 ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohonnya Yesus itu tidak baik. Berarti apa yang dihasilkan? Yesus tidak baik. Nah, kita bisa buktikan kan nanti apakah Yesus menghasilkan yang baik? Tentu kita bisa uji juga. Nah, karena di sini apa risikonya kalau yang tidak baik? Yang tidak baik ini nanti akan dimasukkan ke neraka. Nih, nanti ada datanya juga ya. Nah, Yesus ini, ini ada ke neraka lagi nih Yesus nih, saya bilang gitu. Nah, seperti itu dulu Bang, ditanggapi silakan. Saya mau nanggapi dulu satu persatu ya Bang. Silsilah Yesus tadi kan. Dari pohon baik, yang pohon tidak baik Yesus tadi. Nah, di dalam Matius itu ada miskomunikasi mungkin pengertian sama Abang. Jadi, yang dikatakan itu pohon yang tidak baik itu, pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Itu buah roh Bang. Gitu dia. Itu di buah roh. Jadi misalnya kita, ini aku kasih contoh simpelnya yang dikatakan Abang di dalam Matius. Jadi kalau kita mengenal seseorang itu dari buahnya. Misalnya seperti aku, Noel. Nah, Abang mengenal sifatku itu dari buahnya. Apakah aku itu jahat? Dari kelakuan saya, itu maksudnya Bang. Itu yang pohon yang tidak baik Abang bilang tadi dalam Matius. Dan dalam Abraham, saya mau tanya dulu Bang. Nah, itu aku kurang paham. Abraham itu istrinya Incas yang mana ya Bang? Halo Bang. Nanti aja Bang itu Bang, nanti kita pakai data ya. Jadi kita fokus aja bahwa Yesus ini tadi Anda mengatakan bahwa kalau Bang Noel itu adalah pohon Bang Baru adalah Bang Noel, tetapi kalau buahnya adalah apa yang dilakukan kan begitu. Benar, itu di dalam Matius itu yang Abang bilang tadi. Baik. Nah, ini Daud ini adalah pohon. Oke, pohonnya buruk. Abraham buruk, ya kan? Karena di sini inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kesalahan yang buruk, ada sesuatu buruk pada mereka. Nah, tentunya sesuai kaidah ini, pohon yang buruk ini apa buahnya? Berarti Yesus. Ya, salah satunya. Banyaklah keturunannya. Banyaklah. Buahnya termasuk Yesus. Nah, Yesus pun jadi akan buah yang buruk. Nanti kita buktikan keburukan-keburukan Yesus. Karena ini mengena sekali. Kalau menurut cerita Bible ya, Yesus ini adalah buah yang buruk. Buah yang buruk. Karena apa yang digadang-gadangkan Yesus ini adalah juru selamat, kasih, ini tidak ada sebenarnya, semuanya adalah buruk yang kita lihat. Ya, sini kita bisa data. Nah, seperti itu, Bang. Jadi Abang sepakatkah bahwa Yesus ini adalah keturunan penjina, ya, keturunan pembunuh, keturunan penjahat? Silakan, Bang. Oke, sebelum saya jawab, kalau seperti itu, Abang sepakat nggak Abang keturunan Adam? Iya. Nah, anak Adam itu pembunuh loh Bang, pembunuh adiknya sendiri. Berarti kita keturunan, nggak usah ke siapanya, langsung ke pucuknya aja Bang. Iya. Berarti betul ya? Berarti kalau Abang mencontohkan ke saya seperti itu, sepakat berarti ya? Sepakat, bukan hanya Oke, berarti terima kasih. Bapak Yesus ini adalah keturunan pembunuh, penjahat, penjina ya. Terima kasih Bang. Itu yang saya mau. Itu jujur sekali Bang, itu jujur. Gini, jangan Abang fokuskan ke Yesusnya, tetapi semua keturunan dari Adam kita adalah pembunuh. Oke, baik. Oke. Jadi betul ya? Berarti benar. kita Jadi artinya semua manusia adalah sudah berdosa, Bang. Oke, baik. Abang tidak membantah ya bahwa Yesus ini keturunan. Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih. Itu ya. Ternyata berbeda dengan tadi yang saudara kita ya dari Kristen ya. Jadi oke. Kita lanjut, Bang ya. Ya, Bang. Yesus kita lanjut ya. Yesus selain keturunan yang memang buruk, Yesus ini keturunan penjina, ya, keturunan pembunuh, keturunan penjahat. Ini kita lihat ini. Lanjut kita bangun ya. Tadi sesuai tadi 2 Samuel. Apa keburukan-keburukan yang ditimpakan kepada Yesus gitu ya? Selain keturunan penjina, Yesus ini keturunan pedo juga, Bang. Di mana datanya? Yaitu di kejadian lempar mawar 5 orang berbeda sama Bang Anggur Asam lempar mawar. Nanti kita tembak dia. Kita tanggapi dulu yang Abraham tadi Bang ya, supaya kita tidak terluat ya. Supaya kita saya tidak ini ya. Nah, ini.
Kita pakai data ya. Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan, framing ataupun menghujat. Tapi apapun yang saya sampaikan ini data dan Anda sudah membenarkan. Terima kasih Bang ya. Inilah data kebenaran yang harus terima bahwa Ya, Yesus tapi ini Yesus ini bukan Tuhan. Abang jangan memframingnya Yesus aja bang. Seluruh keturunan Adam itu sudah berdosa. Artinya semua manusia sudah punya dosa. Oke, terserah. Itu boleh silahkan Anda bernarasi itu, tetapi saya bernarasi berdasarkan data ya. Abang harus Oke. tidak mengakuin juga bang. Gitu. Oke, baik Bang. Kita lanjut ya. Yo. Yesus ini, kita lanjut ya. Ya, Berarti betul bahwa Tuhan itu suci, Maha Kudus. Nah, Yesus ini tidak suci, keturunan penjina, pembunuh, penjahat. Nah, di sini kita lihat Oke. keturunan inces. Nih kita lihat pakai data. Di mana incesnya di sini ya? Nah, inces mana itu bang? Baik, luar biasa. Inilah teman-teman Iwan harus Pila kita. dikencangin tap-tap layar ini. Aduh, Nah, ini kita data ya. Kencangin, Oke, lanjut. bang. Jadi betul, semakin yakin bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Di sini keturunan penjina masa itu Tuhan. Kejadian 20 nomor 12 ya. Kejadian Lagi berapa, pula Bang? catat Bang ya, screenshot sampaikan ke pendeta, ke saudara-saudara, ternyata Oke. ini garis keturunan Yesus itu jelek sekali bilang ya ini. Kejadian 20 Bukan 12 hanya Bang. Yesus bang, semua bang. Ini Yesus ini dulu Bang, keturunan Inces dulu Bang. Ya, oke. Simak dulu, Bro Kejadian, Noel, ya. simak baik-baik ya, simak dulu. Ya. Ini firman Tuhan loh, firman Tuhan Benar, mau benar bang. dibacakan. Saya Oke, nanti harus hikmat. Jangan ini ya, nanti tidak bagus. Ini firman Tuhan dibacakan harus hikmat ya. Kejadian 20 nomor 12. Lagi pula, ingat, saya bacakan ya. Ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Beda ibu. Kalau di sini, lagi pula, ini terjemahan ayatnya ya, lagi pula dia memang adikku. Dia anak ayahku, tetapi bukan anak ibuku. Dan dia menjadi istriku. Jadi adiknya Bang. Jadi anak ayahnya sama-sama satu ayah, beda ibu. Nah, di mana kita bisa datanya nanti kita supaya lebih paham ya, tidak kita menafsir di sini Bang. Bang. Oke. Sahabat dulu, Bang. Saya jawab belum bang. Ini nggak perlu dijawab, bahasa Indonesia jelas. Jadi dia gini bang, itu narasi abang benar-benar salah. Nah, jadi dia gini, abang baca dulu dari atasnya. Lalu, Ya silahkan, jadi kan gitu dia. silahkan Bang. Kenapa Abraham membilang seperti itu? Keluar ayah. Saya udah baca Bang, saya 14 tahun di Vatikan, 4 tahun di Yerusalem Bang. Saya ini ngajar ini Bang. Bro Noel, siapkan plastik supaya muntannya nggak berserakan. Siapkan plastik, Oke, plastik, iya, plastik. enggak, maksudnya iya, siap bang. Bang Kita Bang Baal coba- izin Bang Baal. Oh silahkan Bunda. Ya, maaf saya ganggu sebentar. Jadi kalau di Islam itu kalau keturunan dari bapak itu sah. Berarti itu adik. Tapi mungkin kalau dari ibu itu mungkin tidak meluruskan bahwa dia adik kandung. Benar nggak begitu? Kalau saya salah diluruskan. Ngerti nggak maksud saya? Bang Baal. Iya, Bunda sama kayak Yahudi, maksudnya sama itu nasab itu ke bapak. Nah, jadi kalau dia kebenaran dari nasab ibu itu sah nggak? Itu kayak sepupu nggak? Kayak orang lain nggak? Batal air wudhu nggak? Kayak batal air wudhu ya? Kalau dari ibu. Oh itu nanti pembahasannya ke fikih, Bun, terlalu jauh. Mungkin Oke. nanti di belakang ya Bunda ya. Tapi maksud saya tuh poinnya tuh bahwa kalau dari bapak tuh kalau dibilang oh ini begini itu kita jelas itu kalau dari bapak tuh nggak batal wudhu berarti memang dia adik kandung seperti itu. Udah mau dibahas lain waktu juga nggak apa-apa. Ya, Lanjut. Nah, Iwan Pilah ya, jangan lupa sambil di tap-tap saudaraku, ini pembahasan berat ini. Dan jangan lupa juga, ayolah saudaraku bantu support ya, di follow Iwan Pilah ayo. Biar guru-guru kita, karena sering kena tombak saudara. Ya, follow akun narasumber muslim di atas saudaraku ya, Bunda Mila semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi nggak bisa saya jawab yang tadi bang. Tanda samudra. Silakan Bang Noel, saya tunggu-tunggu. Silakan. Nah, jadi yang abang baca ayat tadi, ayat berapa tadi bang? Mau jawab gimana ayat aja nggak tahu. Enggak, aku lupa yang ayat abang bilang. Itu kebiasaan.
Kejadian 20:22. Katanya Anda mau suruh baca, padahal Anda belum baca juga, Masya Allah. Enggak, kejadian berapa tadi Bang? 20 ayat 22. 20:22 Bang, 20:12. Oh 20:12. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan ibuku. Nah kita baca di atas ya Bang. Nah dari pertamanya itu bahwasanya itu Abraham itu nipu sama Abimelek, dia ketakutan Bang. Jadi dia bilang istrinya itu saudaranya Bang, bukan dia mengawini saudaranya Bang. Makanya abang jangan bacanya satu ayat. Nah Abraham dan Abimelek judulnya Bang. Abang baca dari ayat 1 sampai 18 Bang. Dan Tuhan berkata, kemudian coba abang baca itu. Abang baca semuanya Bang. Jadi supaya abang jangan menimbulkan narasi yang berbeda. Gitu Bang. Jadi ngaco dia Bang. Abang kan tidak suruh baca, abang sendiri tidak baca. Oke, saya udah baca Bang. Saya bilang Oke, saya baca boleh Bang? Saya baca. Silahkan. Oke, jadi dia gini. Dari tadi saya beri kesempatan, saya mute loh. Oh, iya, Anda maksudnya buang-buang waktu. Takut kepanjangan Bang. Iya, silahkan. Kemudian dari ayat 9 aja ya, Cak. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan terhadap kami ini? Oh belum, enggak, masih di atasnya lagi. Kan bingung. Saya udah baca dah. Enggak, dari ayat 1 aja. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Artinya apa? Dia berbohong, tapi Tuhan menyelamatkan istri Sarah ini supaya nggak diambil oleh Abimelek Bang. Si Abraham menipu Bang, dia ketakutan. Makanya abang baca dari ayat 1 ke 18. Tuhan langsung datang kepada Abimelek. Itu lanjutnya Bang, kalau bisa aku melanjutkan. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apa yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apa yang kau lakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Sampai situ mungkin sudah cukup Bang. Sudah jelas di situ. Firman Tuhan yang mengatakan bahwasanya fix Terus benar. Bang, jangan dipotong-potong ayatnya. Oke. Berarti aku lagi ya. Ayat 10 Bang. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apa maksudmu yang maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Nah itu dia Bang. Lagi pula ia benar-benar saudara anak ayahku, hanya bukan anak ibu, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku yang ini, katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Nah, kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semua itu kepada Abraham, Sarah istri Abraham, dan Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lanjut Bang, terus. Oke, di mana ini Abraham membohong? Anda ini ngarang aja, saya udah baca ini. Ini kan ini tentang ini tentang ujian kepada Abraham tentang anaknya ini dan lain-lain, ini bukan tentang dia status dia. Oke, kita lanjut Bang. Jadi gini, kita pakai daripada tantrum, sebar-sebar Bang, daripada tantrum, Abang ini kan asumsi. Ini data. Ini bukan aku baca Alkitab Bang. Iya tadi Anda berasumsi ini bohong. Anda memfitnah lagi Abraham berbohong. Sudah dikatakan di sini. Dikatakan di sini Bang. Di ayat 3-nya. Di ayat 2 Bang. Bang Baal izin. Iya. Bang.
Dari nomor 10-nya ini saya bacain ya, dari nomor 10-nya ya. Iya. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Ini yang ngomong Abimelek. Iya bang. Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Ya, Tentulah benar. aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ini Abraham sendiri menjawab, aku berpikir takut, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi Iya pula, benar bang. tar dulu, Benar itu. tar dulu. Ini kelanjutannya. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku. Memang benar yang dikatakan Bang Baal bahwa di sini saudara seayah beda ibu terus dikawinin. Iya, Ini oke. memang benar. Oke. Ya, kalau sudah betul ya sudah diiyakan aja, Bang. Jangan muter-muter, Bang. Karena di sini abang saya baca nih ya, abang baca ini Abraham berbohong. Mana saya cari nih, saya all fine ya di sini tidak ada loh kata bohong. Mana bohong? Gak ada bohong. Anda dia ngawur aja nih. Nah, ini Bohong kan mana? Kan Tuhan langsung sudah membilang kepada Loh, Anda ini gimana? Saya Ini ayatnya, Anda Bang. menyimpul. Ayatnya, Oke. Bang. Ayat 6 Sebentar, ya, Bang. ya. Anda bilang ada ayat 3. Saya cari all fine ya, ini. Saya ketik bohong nggak muncul loh. Jadi kita lanjut daripada kita tantrum. Daripada kita Bukan tantrum arti ya. langsung bohong Abraham. Itu nafsir Anda nggak boleh begitu. Jadi Oke. jadi ayat 6-nya abang baca dong bang. Bangku Bang. Sudah saya baca. Jadi Bang Nol, Bang Baal, Bang Nol. iya bang. Coba Bang Nol ini baca dari nomor 10-nya. Lagi kata Abimel kepada Abraham. Ini yang bicara ini Abimelek. Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham menjawab, aku berpikir, dengarkan kalimat saya. Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, dengar ya, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Dor. Jadi betul. Jadi gini, sabar dulu, Bang Nol. Bang Nol dari tadi narasinya tidak apa enggak Oke lah, aku diskusinya. ikutilah apa yang asumsi kalian bang. Oke. Oke, gitu. Jadi Aku Anda ikutin ini dulu ya. mengatakan bohong di ayat 6 tidak ada ketemu segala macam tidak ada ya. Jadi di Cuman sini bahasa abang jangan aku bilang bohong, ada tertulis bohong itu nggak benar juga kan? Bukan kita anak SD gitu dia bang. Oke. Jangan Sabar. lari ke bohongnya, jangan lari ke bohongnya, ke ayatnya. Lanjut. Iya, gitu dia dong. Di ayat 6 kita tidak menemukan kata bohong di sini ya. Aduh, Oke, kita kalau lanjut. kayak gitu kita bingung debatnya nanti bang. Ya ini ayat 6 saya baca ini di Kejadian 22 nih saya baca dari sini. Saya Iya, di akademis. Iya. Oke, kita lanjut ya. Oke siap. Oke bang. Siap. Jadi saya ini akademis ketika Anda menarasikan saya jangan-jangan saya salah gitu. Islam kan tidak boleh menafsir, framing, menghujat, tidak boleh menjelaskan, Berarti tidak boleh. Islam nggak boleh menafsir ya bang? Nggak boleh. Oh nggak ada tafsiran ya? Oke siap. Nggak, maksudnya saya tidak boleh menafsir kitab Anda. Oh gitu. Kitab Hindu, Buddha tidak boleh. Ini kan kitab suci yang kalian imani, kalian yang harus ini. Itulah Islam. Makanya kita hanya membacakan data sesuai data bahwa memang dia adiknya. Karena kalau dibaca ayat 10 yang disampaikan tadi itu jelas ini jangan pengakuan. satu ayat bang, dari ayat 1 sampai 10 pahami berita dia itu. Saya sudah baca, Bang. Nah iya saya juga sudah kok- baca. Cuman udah nggak apa-apa. Oke. Jangan diulang-ulang jadi tantrum jadinya, nggak enak. Nggak apa-apa. Bang Baal Anggap aku sama mengikuti Bang asumsi Nol. abang dulu. Oke. Bang Baal sama Bang Nol, ini tadi kan udah jelas Abraham sendiri menjawab. Gitu loh. Oke, jadi kita nggak usah. Jelasnya menjawab. Lanjut. Siap, Oke, siap. jadi kita nggak usah tantrum. Anggap kita sama berpikiran bahwasanya oke, ku ikutin dulu apa bang. Oke, baik. Jadi kita nggak usah tantrum. Oke, yuk. Jadi nggak usah tantrum. Saya pun tidak akan menafsir, menjelaskan. Kita kan sesuai data gitu ya, sesuai data seperti itu. Dia adiknya gitu. Ini malah penegasan. Karena dia tuh takut. Takutannya karena apa? Karena istrinya dia bilang. Karena istrinya tuh ya adiknya. Nah, Bukan kalau di situ apanya bang. Cuman dia nggak apa-apa. nafsir jadi bohong. Mana bohong? Jadi Oke, kita lanjut. ngapain Tuhan Tantrum. datang malam-malam kepada Abimelek bang?
Nggak ada kerjaan lah Tuhan datang ke malam-malam. Itu nggak ada kerjaan ya. Oke. Iya, nggak ada kerjaan. Ngapain Itu Tuhan tafsiran dia abang datang? sudah ngarang abang gitu. Loh, ya nggak ada kerjaan kalau Tuhan Ya udah, datang. oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, Oke. tafsiran abang udah salah. Oke, baik. Oke. Anda kan bertanya apa? Oke, kita lanjut, jangan Ya, tantrum ya. Nah, oke. di sini jelas ya. Di sini lagi pula dia memang adikku, dia anak ayahku tetapi bukan anak ibuku, dan dia menjadi istriku. Jadi beda ibu. Nah, kita kalau pakai bagian diagramnya seperti ini, Bang. Saya punya diagramnya tuh sampai kemana-mana tuh, Bang. Abang mungkin kurang ya narasinya. Inilah ya. Nih, saya izin. Saya memang cerdas orangnya. Jadi ketika Anda akan bertanya apa, menjawab apa, saya udah tahu jawabannya gitu. Dari sini, Bang. Hebat abang. Wah, memang hebat, 12 tahun dipatikan. Oke, kita lihat ya. Oke. Ini Abraham, Bang ya. Ya, oke, siap. Abraham ini bapaknya Terah. Terah punya 2 istri, dia poligami, oke. Dari istri pertama dia melahirkan Abraham. Jelas, Bang ya. Dari istri pertama dia melahirkan Abraham. Dari istri kedua melahirkan Sarah. Ya. Oke, lalu dikawinlah dia, adiknya. Kemudian Abraham adik juga siapa, Bang? kawin dengan Kentura. Jadi 3 istrinya Abraham tuh ya. Sarah, Kentura, dengan Kentura. Kemudian dari Abraham juga dia menikahi Hagar. Nanti dia keturunan Hagar, nanti kesini Nebayot, Ismail, Kaedar, Ismail lah, Abel. ya, Kemudian perkawinan dari Abraham dengan Sarah itu melahirkan anak Inces, yaitu Ishak. Inilah garis keturunan Ishak, Yesus yang kalian klaim. Ini garis keturunan. Nah, garis keturunannya, ya benar. Nah, berarti saya bilang kalau Anda konsisten dan Ya. berpegang teguh bahwa memang silsilah itu adalah yang harus diimani, Anda juga saya bilang harus beriman bahwa Yesus itu keturunan penjina, keturunan penjahat, dan keturunan inces. Anda mengaminkan tadi. Seperti itu dari saya, Bang. Terima kasih. Mungkin dilanjut Oke, yang lain. Oke. Udah, gitu aja, Bang. Itu aja. Dan Anda sudah mengiyakan, mau bilang apa kita kan? Loh, dia karena sama abang. Nah, abang itu jangan. Nah, kalau abang nariknya dari situ, tarik aja dari ujungnya, Bang. Ngapain abang? Aku nggak usah berilmu tinggi kalau melawan narasi abang. Nggak usah, kita nggak berilmu tinggi, Bang. Dari Adam aja. Jadi semua manusia itu berdosa, keturunan pembunuh. Kalau itu abang tarik, gitu dia. Oke, ya kita fokus tadi kan silsilah Udah, Yesus ngapain kita Kristus. berilmu tinggi, Bang? Anak Oke. sekolah SD aja bisa menjawab itu. Oke, jadi jelas ya yang selama ini Yesus ini adalah turunan Daud, Abraham, dia adalah Bang. Tuhan. Benar, Bang. Nah, Iya benar keturunan. kalau Daud. Yesus memang adalah Tuhan, ini adalah Tuhan keturunan penjina, ya, keturunan inces, semua kita. pembunuh. Jadi ada satu-satu, ya baik, ada satu-satunya Tuhan ya di dunia ini, ada Tuhannya orang Buddha, orang Hindu, Islam, Yahudi, Kristen. Hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Tuhannya orang Kristen, itu keturunan pesundal. Ya kan, keturunan penjina, keturunan penjahat, keturunan inces. Ngeri nggak ini, Bang? Tuhannya Kristen, Bang. Nggak ada ngeri. Oke, dilanjut yang lain. Mungkin ini memang pahit ya, pedih gitu. Kita memang harus terima kenyataan. Lanjut.